Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa malam masih terngiang-ngiang. Termasuk gol cantik yang dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 yang membuka kebuntuan Timnas Indonesia. Melalui transisi serangan, Tom Haye membuat Stadion Gelora Utama Bung Karno akhirnya bergemuruh. Mata gelandang SC Heerenveen itu melepaskan tembakan jarak jauh. Bola yang melesat ke sisi atas sebelah kiri gawang Filipina membuat Kevin Rey Mendoza tak berdaya. Itu pun menjadi gol perdana bagi Tom Haye untuk Timnas Indonesia di penampilan resmi ketiganya. Aksi gemilang Tom Haye sendiri mengingatkan momen kesuksesan punggawa Timnas Indonesia zaman dulu, Christian Gonzalez. Striker naturalisasi Timnas Indonesia yang juga pernah berada dalam momen yang sama dengan Tom Haye. Tepatnya pada semifinal leg kedua Piala AFF 2010 lalu, di tempat yang sama di Stadion Gelora Bung Karno. Pemain berjuluk Eloko Gonzalez tersebut melesakkan tendangan jarak jauh dan bersarang di sisi kiri atas penjaga gawang Filipina. Gonzalez pada saat itu menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol ke gawang Filipina pada 14 tahun silam. Dan Selasa malam kemarin, sang legenda pun juga menjadi saksi hidup Tom Haye mencetak gol dengan momen yang sama. Tom Haye dan Rizky Ridho dapat banyak pujian lantaran mencetak gol saat Timnas Indonesia menang atas Filipina. Nah, di balik dua gol tersebut jangan lupakan Nathan Chuaon sebagai kreatornya. Seperti pada dua lawan Irak, pelatih Sintayong kembali memainkan duet Tom Haye dan Nathan Chuaon di lini tengah. Padahal pada laga sebelumnya, Sintayong lebih memilih duet Tom Haye dan Ivar Jenner di lini tengah. Duet baru ini sempat disorot saat Timnas Indonesia kalah dari Irak. Ketika itu performa Nathan Chuaon dinilai tidak optimal. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Tom Haye. Namun pada duel lawan Filipina, Nathan Chuaon seolah mengungkap alasan mengapa dia layak dimainkan. Nathan menjadi otak di balik dua gol skuad Garuda. Pada gol Tom Haye, Nathan dengan cerdas memotong umpan lawan. Setelah itu Nathan melepaskan umpan pada Haye dan berbuah menjadi gol. Pada proses gol Rizky Ridho, Nathan pun juga melakukan eksekusi tendangan bebas yang ciamik. Di samping euforia kemenangan dan kelolosan Timnas Indonesia ke round 3, pelatih Timnas Sintayong menunjukkan rasa kecewanya kepada lini depan skuad Garuda saat mengalahkan Filipina. Pasalnya gol yang tercipta bukan berasal dari penyerang yang dipasang STY, seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Marcelino Ferdinand. Di mana Tom Haye merupakan pemain berposisi gelandang bertahan, sedangkan Rizky Ridho bermain sebagai bek tengah. Pada pertandingan sebelumnya menghadapi Irak, lini depan Timnas Indonesia pun menjadi sorotan karena gagal menciptakan gol. Padahal dalam laga yang berakhir 2-0 untuk keunggulan Irak itu, Indonesia mendapatkan beberapa peluang emas yang seharusnya menjadi gol. Pelatih asal Korea Selatan ini pun meminta bahwa para pemain, khususnya yang berposisi penyerang, untuk mengevaluasi diri. Sembari itu, ST pun sudah memiliki rencana untuk menambahkan pemain termasuk dari naturalisasi agar lini depan Timnas Indonesia semakin garang. Mengingat lawan yang akan dihadapi di round 3 akan semakin menantang. Perkataan legenda tim nasional Australia ini seakan-akan hampir benar tentang kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bahkan terkejut dengan perkembangan Timnas Indonesia yang dirasa sangat cepat, hingga mematahkan segala asumsinya beberapa waktu silam. Karena menurutnya Timnas Indonesia dahulu hanya menjadi bulan-bulanan negara Asia lainnya, dan tak terbayangkan bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia. Lebih dari itu, legenda Australia Tim Cahill menambahkan bahwa investasi yang dilakukan oleh Timnas Indonesia Asuhan Sintayong dengan memberikan kesempatan kepada pemain muda akhirnya membuahkan hasil. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk Timnas Indonesia berkembang. Ternyata lebih cepat dari perkiraan saya. Mereka sungguh berinvestasi dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda, ujar Cahill.
Media global asal Amerika Serikat ESPN juga ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Pasca penampilan solid di babak kualifikasi putaran kedua, Indonesia akan menghadapi tantangan berat di babak selanjutnya. Nantinya ada 18 tim yang akan bertarung demi bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Melihat kerja keras Sintayong sejauh ini, tentunya sudah banyak perkembangan di tubuh skuad Garuda. Meski fase selanjutnya tidak akan mudah, Indonesia sudah membuktikan diri bahwa mereka sudah datang dengan kekuatan baru, termasuk dengan tidak gentar saat harus berhadapan dengan lawan yang kuat. Akan tetapi kemajuan bisa datang dalam berbagai bentuk, tidak hanya dengan mencapai Piala Dunia berikutnya sebagai tujuan akhir. Penampilan kompetitif melawan tim-tim yang lebih unggul juga dapat menjadi tolak ukur. Tulis ESPN. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjadi sangat istimewa karena skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mana lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi langkah mereka tak akan mudah di putaran ketiga ini. Pasalnya, tim yang akan dihadapi tim Merah Putih jauh lebih berat karena 18 tim yang lolos adalah negara-negara kuat. Dalam hal ini, pemain keturunan Kelvin Verdong memang mengaku belum bisa berbicara banyak soal peluang timnas Indonesia. Hal ini karena skuad Garuda belum mengetahui lawannya. Pasalnya untuk drawing putaran ketiga baru akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Meski begitu, pemain berusia 27 tahun ini begitu percaya diri. Menurutnya dengan materi pemain timnas Indonesia saat ini, siapapun lawannya mereka siap tempur. Bahkan Verdong mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan tim bagus seperti Jepang dan Korea Selatan. Pada babak ketiga kualifikasi nanti Indonesia berpotensi bentrok dengan tim-tim kuat Asia seperti Arab Saudi, Australia, Iran, Korea Selatan hingga Jepang. Asnawi Mangkualam sendiri optimis Indonesia bisa bersaing kendati menghadapi raja-raja Asia. Pasalnya, skuad Garuda masih akan kedatangan sejumlah pemain baru seperti Martin Paes dan Jens Riven. Sejauh ini Martin Paes masih dalam proses perpindahan federasi di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sedangkan Jens Riven masih bergabung dengan timnas Indonesia U20. Ia optimis, kita selalu optimis untuk bisa ke Piala Dunia. Peluangnya harus optimis, karena kita juga banyak pemain-pemain yang akan datang bergabung dengan skuad Garuda. Juga nantinya akan saling berganti dan semua akan dipersiapkan di bulan September, kata Asnawi. Kejelasan status Martin Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Namun sampai saat ini jadwal sidang Martin Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Dan menariknya, tidak ada kasus dari Martin Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas ini pun tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Paes sendiri sudah menjalani proses sumpah untuk menjadi WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 30 April lalu. Martin Paes sendiri memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi yang lain yang dilakukan oleh PSSI. Saat ini federasi perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Martin Paes ini. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Dirangkum oleh salah satu akun TikTok @mangkalangit, Kevin Dix terus memberikan sinyal untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu terlihat terus memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial. Sang pemain bahkan terlihat menyukai apapun postingan soal timnas Indonesia di Instagram. Mereka mengunggah tangkapan layar saat Kevin Dix memberikan tanda suka di postingan tentang timnas Indonesia. Dan saat ini Kevin Dix masuk dalam daftar pemain keturunan Grade A yang dikabarkan bakal segera bergabung timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin pemain yang berposisi sebagai center back ini bakal memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.